Oke, cek 1, 2, 3. Oke, selamat datang semuanya di webinar kita pada hari ini ya. Ini webinar kita edukasi awal ya, edukasi awal di awal bulan Juli ini ya. Kita akan mencoba menampilkan untuk memberikan webinar-webinar yang belum ada sebelumnya ya. Semoga ini juga bermanfaat buat rekan-rekan semuanya. Tapi saya lihat masih belum banyak yang hadir ya, belum banyak yang hadir di webinar kayak ini. Oh, sudah mulai ada ya. Mungkin datangnya agak sedikit terlambat. Oke, saya ingin mengucapkan selamat datang pada rekan-rekan, kepada Pak Ahmad, Pak Armando, kepada Bu Hideana Riu, Pak Raffi, dan Pak Rizal. Oke, selamat datang semuanya di webinar kita pada hari ini ya. Seperti biasa, dulunya webinar kita akan berjalan kurang lebih mungkin sekitar 1 jam ya. Sekitar 1 jam. Nanti kalau di tengah-tengah pertanyaan atau ada pertanyaan bisa langsung saja menggunakan layanan chat yang tersedia di Webex ini ya. Dan juga diharapkan untuk rekan-rekan semua untuk tidak menekan tombol mic berwarna oranye ataupun menekan tombol mic presenter karena bisa mengganggu jalannya webinar kita pada hari ini. Oke, itu saja mungkin pengantarnya. Beberapa orang saya lihat masih belum mengaktifkan speakernya ya, tinggal langsung saja menu audio. Saya akan terus di chat ya karena mungkin mereka tidak bisa dengar. Oke, mungkin itu saja. Sejauh ini yang sudah mengaktifkan speaker bisa mendengar suara saya dengan jelas. Cek 1, 2, 3. Cek 1, 2, 3. Cek. Kalau yang bisa dengar dengan jelas bisa menuliskan di kolom chat yang tersedia. Cek 1, 2, 3 bisa mendengar suara saya? Oh, nggak ada yang respon. Tinggal dengar gitu. Cek. Pak Ahmad, Pak Budiano, Pak Raffi sudah bisa mendengar suara saya? Cek 1, 3. Oke, bisa Pak, bisa dengar ya, cukup jelas ya. Oke, ada Pak Lalu Erlan juga, selamat datang. Pak Raffi ya sudah datang ya. Oke, selamat datang semuanya. Kita akan langsung saja mulai webinar kita pada hari ini ya. Hari ini kita akan membahas topik ya cara menggunakan backtest ya, yang ada di strategi trading ya, menggunakan simulator. Jadi kalau misalnya rekan-rekan sudah mengetahui fitur backtest ya, fitur strategi trading ya, yang ada di MetaTrader 4 itu ada ya. Cuman yang masalah jadi permasalahan adalah ketika kita melakukan backtest kita tidak bisa melakukan transaksi di situ ya. Kita tidak akan bisa melakukan buy atau sell ya, secara kita misalnya kita mau buy sekarang, kita mau sell sekarang, itu nggak bisa. Tapi ada caranya ya, karena memang semakin banyak perkembangan zaman ya. Nanti kita akan saya akan beritahukan informasi yang agar bisa rekan-rekan semua melakukan strategi testing ya, strategi tester ya, strategi trading di strategi tester ya. Saya dengar di sini ada yang mengaktifkan speaker, kayaknya mohon untuk tidak mengaktifkan speaker ya. Mengaktifkan ini mic ya berwarna oranye, saya tadi yang mengaktifkan karena akan terdengar jelas di sound di sini.
Bentar ya. Cek 123. Oke, sudah beres ya. Oke. Kita akan mulai cara melakukan backtest ya. Melakukan backtest strategi trading dengan menggunakan simulator. Pertama saya akan menjelaskan dahulu strategi trading itu ya. Jadi kalau kita melakukan trading ya, kita melakukan aktivitas trading, itu pastinya kita harus memiliki strategi ya. Ibarat rekan-rekan semua sedang berperang deh ya. Ataupun ibaratnya Anda melakukan olahraga sepak bola ataupun pertandingan basket deh. Pasti semuanya memiliki strategi, benar nggak sih? Main catur pun pasti ada strateginya. Harus dipersiapkan dulu strateginya. Nah, begitupun ketika kita menjalankan bisnis ataupun menjalankan trading forex. Pasti harus menetapkan dulu, harus mempersiapkan dulu strateginya. Nah, bagaimana mempersiapkan strategi tersebut ya? Untuk mempersiapkan strategi tersebut ya, ada dua hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah forward testing dan kedua ada back testing gitu ya. Apa sih forward testing? Apa sih back testing ya? Jadi gampang itu kalau forward testing itu kita melakukan uji coba dengan menggunakan data-data yang terkini, data-data yang baru gitu ya. Kita mencoba strategi trading kita dengan data-data yang benar-benar real, yang terjadi. Ya, pergerakan candle yang akan terjadi. Ya. Tapi seiring berjalan waktu pasti jika Anda melakukan forward testing ya, Anda akan mungkin ya ada kendala juga ya, mungkin waktu, mungkin bosan ya, karena kita kan harus menunggu pengujian itu tidak bisa hanya 1-2 hari saja ya. Pengujian itu perlu waktu beberapa bulan ya, mungkin 1, 2, 3 bulan ya. Biasanya orang-orang kurang tahan di sana gitu ya. Tapi itu harus dilakukan. Nah, yang sebenarnya lebih enak itu dengan back testing ya. Back testing itu yang paling enak. Kenapa ya? Karena data-datanya udah ada. Data-datanya udah ada ya. Kita gunakan saja data tersebut ya untuk bisa menerapkan strategi kita ya. Dengan menggunakan MetaTrader ya, dengan menggunakan MetaTrader kita bisa melakukan hal tersebut. Tapi yang jadi masalah ya, di MetaTrader tidak ada fitur yang bisa melakukan backtest sambil bertransaksi. Itu yang jadi masalah ya. Nanti di bagian belakang saya akan mensimulasikan caranya agar bisa sambil bertransaksi dengan menggunakan data yang udah terjadi gitu. Ya. Habis itu, nah mengapa melakukan backtest? Ya ini tadi saya sudah jawab ya, lebih cepat daripada forward testing. Kalau forward testing, Anda harus menunggu mungkin 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan kan. Setiap hari ada trading gitu kan. Menguji. Butuh kesabaran gitu ya. Tapi apakah forward testing jelek? Enggak juga. Diperlukan juga ya. Tapi akan lebih baik menggunakan backtest ya. Backtesting. Nah, forward testing ya tetap, nah tadi sudah ngomong juga ya, tetap harus dilakukan. Kenapa harus tetap dilakukan? Jadi ibaratnya gini, rekan-rekan telah mencoba dengan data-data backtest ya, data-data yang sebelumnya dicoba dulu beberapa periode, nanti lalu di trial lagi sekitar 1 atau 2 bulan ya, mengenai data yang akan terjadi. Kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya backtest dan forward test akan lebih baik digunakan kedua-duanya. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana cara melakukan backtesting ya? Ini ada caranya ya. Kita melihat saja data historis yang ada ya. Sebenarnya bisa nih ya. Yang pertama nih ya, kalau Anda melakukan seperti ini, misalnya digunakan data historis yang ada. Anda buka MetaTrader, lalu Anda misalnya menggunakan grafik K1 misalnya. Oh,
Saya akan menganalisa nih ya, berdasarkan data ada misalnya nih ya. Saya cek aja ini misalnya, oh kalau misalnya ini jenuh jeli saya akan sell misalnya nih ya. Kalau ini stokastiknya jenuh jeli akan sell. Saya coba aja di sini ya. Oh ini benarnya berapa, persentasenya berapa. Mungkin seperti itu kalau yang menggunakan data historis. Ada juga yang menggunakan strategi tester ya. Nah kalau menggunakan strategi tester ya, strategi tester itu tinggal kita ke menu ini aja nih, ke menu di insert ya. Ada beberapa cara, bisa langsung ke menu di sini bisa nih ya, ataupun bisa ke menu view strategi tester ya, bukan insert ya, strategi tester. Nah ibaratnya sekarang rekan-rekan ingin menjalankan ini ya, anggaplah mencoba lah ini. Di sini ada bawaannya ya, biasanya menggunakan moving average nih ya. Sebenarnya strategi tester ini lebih untuk menguji robot sebenarnya ya, ataupun indikator dua ya, robot indikator. Tapi kalau misalnya mencoba contoh seperti ini, dicoba nih ya. Nah seperti ini ya, dia akan terbuka seperti ini pergerakannya. Nah, ups, jangan terlalu cepat. Nah ini kalau kita menggunakan strategi tester ya. Kita tinggal ganti saja di sini. Nah, nanti kita tinggal dipasang saja indikator yang Anda inginkan ya. Seperti ini contoh menggunakan strategi tester. Nanti saya akan bahas di belakang ya. Ini cuma pengantar dulu saja ya. Seperti ini ya cara menggunakannya. Nah, ini kita majuin aja kira-kira di sini nanti pergerakannya mau ngebuy atau nge-sell ya, seperti itu. Nah, tuh ya. Bisa dimajuin di sini. Nanti saya akan bahas di belakang ya. Cuman ini cara menggunakan strategi tester ya. Tapi seperti saya tadi bilang, kalau menggunakan strategi tester ini kita tidak punya acuan untuk ambil buy atau ambil sell-nya, karena ini cuma harga bergerak saja. Mungkin buy sell-nya hanya di angan-angan kita saja gitu ya. Oh nih kalau ini saya buy nih, cobain misalnya. Nah, tapi dengan seiringnya perkembangan zaman ada juga yang menggunakan simulator ya. Ini yang tadi saya bahas ya, menggunakan simulator. Nah, simulator ini apa? Saya akan coba bahas buat rekan-rekan ya. Ini simulator ya. Caranya gimana sih bertesting dengan simulator ya? Jadi ini ya salah satu solusi lah untuk kerja indikator atau bahkan sistem trading tertentu. Jadi seolah-olah tuh kita balik ke masa lampau ya dan merasakan pergerakan di masa itu. Kurang lebih seperti itu dah. Ya. Jadi anggaplah kita seperti melakukan apa ya? Perpindahan waktu deh. Kalau misalnya kita ada Doraemon gitu ya, kita pindah waktu gitu ya. Kita masuk mesin waktu, kita balik ke masa lalu gitu ya. Dan kita melakukan trading saat itu. Seperti itu ya. Pergerakan ini dinamis ya, sesuai dengan pergerakan harga yang saat itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Kita akan masuk ke contohnya nih ya. Nih, caranya seperti ini ya. Ikutin dulu ya. Trading simulator, gunakan MetaTrader pasti ya. Buka menu terminal ya. Cari menu market, search MNZ Trading Sim. Muncul di folder market di navigation panel. Nah, saya akan coba bahas ya. Pertama kita buka menu terminal dulu, ini MetaTrader ya. MetaTrader ya. Pertama kita tekan menu terminal ini ya. Saya yakin rekan-rekan tahu ya menu terminal. Lalu sudah ke menu terminal ini bisa langsung ke menu market ya. Ke menu market ya. Tik menu marketnya di sini. Ya. Sebenarnya ada banyak di sini indikator ataupun robot ya yang bisa kalian dapatkan ya. Cuman saya akan hari ini membahas mengenai MNZ ya. Nge-lag nih ya. Sebentar. MNZ. Nah ini. MNZ Trading Sim ya, MNZ Trading Sim. Nah, rekan-rekan tinggal ini aja. Tinggal tik ini ya. Tinggal tik di sini. Nah, nanti di sini ada menu download. Karena saya sudah download, ini jadi tidak ada. Jadi kalau misalnya sekarang rekan-rekan lihat di sini, nah ini ya, masuk menu terminal ya, ke menu market, lalu tik MNZ Trading Sim. Nah, ini akan keluar seperti ini ya, menu download. Anda download dulu. Silakan, Anda yang sekarang lagi online mau coba bisa langsung download dulu ya. Di sini nih.
Kalau di sini MNZ Trading Sim, di sini ada download ya. Bisa di-download dulu sekarang. Sambil menunggu. Mungkin ada yang tanyakan dulu nggak? Yang bingung. Download dulu ya, karena nanti kita kan kalau nggak download nggak akan bisa praktek. Ya. Coba di-download dahulu, mungkin ya, cuma sebentar, karena datanya juga tidak terlalu besar. Ya. Coba di-download dulu, rekan-rekan semuanya. Saya cukup banyak yang hadir ya. Sudah? Sudah semuanya download? Pak David, Pak Dede, Pak Dorita, Pak Erlan. Sudah coba download? Bingung atau gimana nih? Tes 1 2 3. Bisa mendengar ya suara saya ya? Stepnya iya, ke ini Pak, ke menu terminal. Ya, menu terminal. Ke market ini, ya. Nanti di sebelah sini ada bagian download Pak. Ya, ke market dulu, search MNZ Trading Sim. Ya, search MNZ Trading Sim. Nah ini. Search, jadi ke menu market, search ini MNZ Trading Sim, lalu klik download. Ya, itu udah MNZ, tik di sini, klik, ya, lalu tik download. Ya, download. Coba dulu Pak, silakan. Karena saya di sini sudah menginstal ya, jadi nggak ada menu downloadnya di sini. Gitu. Harusnya ada ya nih MNZ, ya trading ini, tik saja ini, di sini ada menu download. Sudah bisa yang lain? Sudah? Saya anggap sudah dulu ya. Oke, saya anggap sudah ya. Nah, jika sudah download ya, nanti rekan-rekan semua bisa melihatnya di bagian ini ya, navigation ya. Nah, di navigation, nah di bagian market ini nih ada nih ya. Bagian market. Nah ini, expert advisor market MNZ Trading Sim. Pasti ada di sini kalau sudah masuk ya. Kalau sudah masuk ada di sini. Oke, kita akan lanjut dulu ya. Nah, cara pakainya seperti apa sih? Gimana sih cara pakainya ya? Cara pakainya. Nah, ini ya. Nanti ini coba di ini dulu saja ini teorinya ya. Menggunakan fasilitas strategi tester ya. Dengan klik nomor view lalu pilih strategi tester ya. Tadi setelah saya sudah simulasikan di awal sedikit ya. Lalu pilih MNZ Trading Sim di bar Expert Advisor. Jika tidak melihatnya, coba klik di folder Market. Ya. Nanti ya cara menggunakannya saya gerak cepat dulu saja sampai nanti di belakang disimulasikan ya. Pilih currency pair-nya, pilih time frame-nya, gunakan datanya dan jangan lupa klik visual mode ya. Dan pasang indikator yang Anda gunakan. Start. Nah, ini ada contohnya nih. Ya. Jadi kita ke menu strategi tester ya. Nanti akan keluar seperti ini. Ya. Pilih di bagian Expert Advisor ganti jadi Market MSC Trading Sim EX4 ya. Lalu ke menu simbol ya, ke menu simbol ya, simbolnya itu pilih saja pair yang Anda ingin Anda tradingkan ya. Kalau ini model nggak usah diganti, lalu menggunakan datanya ini dari tanggal berapa sampai tanggal berapa ya, menggunakan time frame berapa, spreadnya ya current saja ya.
Lalu visual mode ditik juga. Lalu dengan tik menu start. Seperti itu. Nanti akan keluar menu ya. Sorry, nih bahas ini ya. Jadi ini visual mode nih ya. Bisa mempercepat pergerakan chart atau memperlambat ya. Jadi di menu visualnya tinggal digeser-geser aja ya. Bisa melambat, bisa lambat, bisa cepat ya. Kalau mau cepat tinggal dimajuin aja. Jadi saya akan coba simulasi di belakang. Intinya setelah Anda menginstal program tersebut ya, setelah menginstal simulasi tersebut, maka Anda akan keluar tombol seperti ini ketika Anda melakukan backtest di strategi tester. Nah, ini digunakan untuk bisa mengambil posisi. Ya, saya akan langsung contohkan saja di grafik ya agar lebih jelas ya. Pertama tadi sudah di-download ya. Untuk yang bagian download sudah cukup jelas, saya ulangi sedikit ya. Ke menu terminal ya, ini menu terminal, ke menu market, lalu pilih MNZ Trading Sim ya. Titik saja dan download. Nah, jika sudah download pasti akan ada di bagian navigator ini. Pasti akan ada ya. Nah, lalu sekarang kita akan coba menggunakannya dengan cara menggunakan strategi tether. Ya. Ada yang tadi ya, ada yang pergerakan tadi. Kita akan coba hapus dulu biar lebih fresh ya. Nah, ke menu strategi tester ya. Dan ini diganti nih. Diganti dengan MNZ Trading Steam. Nah, ini di market ya. MNC Trading Steam. Keluar seperti ini. Kita mau tradingnya di pair apa? Misalnya tradingnya di pair GBP USD. Ya. Ini tidak usah dirubah. Nah, periode ini mau dari tanggal berapa nih? Ini bisa rekan-rekan pilih sendiri. Ya, ini contoh saja yang sudah diatur tanggal segini ya, contoh. Lalu H1 dan spreadnya current saja, visual mode titik ya. Dan kita akan langsung start. Kita akan langsung start ya, akan keluar menu seperti ini. Ya. Nah, sekarang rekan-rekan ya akan bisa mencoba, bisa bertransaksi menggunakan data backtest ya. Rekan-rekan tinggal pasang saja, tinggal pasang dahulu indikator yang rekan-rekan Anda pakai. Misalnya contoh Anda menggunakan indikator stokastik misalnya ya. Oh, kalau stokastik misalnya seperti ini. Oh, iya pasang nih. Saya pasang ya misalnya. Oke, kalau harga naik ke atas saya akan sell ya. Kalau harga ke bawah saya akan buy misalnya seperti itu ya. Karena ini pergerakannya ini seperti kita melakukan trading data real, padahal data sebelumnya di bulan April ya. Tapi seakan-akan kita sedang melakukan transaksi ya. Ini bisa cepat ya, kita majukan saja. Kita majuin saja ya. Majuin saja. Misalnya nih ya. Oh. Wah, ini sudah ada di area jenuh beli nih. Saya akan mengambil sell. Ya. Ya udah ambil sell contoh. Nah, atur aja nih TP-nya. TP-nya berapa pips ya. Ini TP-nya ini 4 digit ya. Misalnya kalau anggaplah TP-nya adalah 400 pip, berarti 40. Kalau SL-nya 200 pip, berarti 20 ticknya. Nah, gunakan lotnya berapa gitu ya. Anggaplah sekarang menggunakan lotnya 0,1 dengan TP-nya 400 pip dan SL 100 pip. SL 200 pip. Kita mengambil posisi sell misalnya ya. Ketik saja sell ya. Kita jalankan dulu. Sell saja ya. Ya, seperti itu. Ya. Ya. Seperti itu ya contohnya. Satu ya. Seperti ini. Nah, kita tinggal melihat nih pergerakan. Oh, ya. Stop dulu ya. Kita bisa lihat transaksinya itu kalau kita stop. Stop ya. Stop ini, stop. Kita lihat dari result. Oh, ini kena SL. Seperti itu ya. Kena SL dan udah tertutup. Lalu kita akan coba lagi. Uji lagi ya. Berarti datanya majuin lagi ya. Datanya majuin lagi. Start lagi. Datanya maju lagi ya.
Ini ngulang lagi dari awal ya. Tadi harusnya jangan di stop dulu. Cuman di stop tadi itu hanya untuk melihat ini ya, hanya untuk melihat transaksinya sudah jalan atau belum. Itu apa? Sudah ada resultnya. Kalau ini nggak ada resultnya ya. Anggaplah sekarang rekan-rekan contoh deh. Pasang dulu indikatornya stokastik ya. Kita atur seperti ini ya. Contoh kita mau mengambil posisi buy misalnya. Nah, seperti itu ya. Contoh buy nih, kena TP atau enggak. Sambil diatur di sini strategi testernya ya. Nah, ini masih nggak jelas apakah kita kena TP atau enggak ya. Jadi tinggal diatur saja ya jumlah TP, lotnya berapa. Nah, ini lihat. Jadi kita betul-betul seakan sedang melakukan trading ya. Benar-benar sama melakukan tradingnya secara real. Kurang lebih seperti itu. Nggak kena SL ya. Dan tampaknya harga, oh nggak kena TP juga kawan ya. Nggak kena TP juga. Tampaknya pasarnya cenderung sideways ya. Time frame nanti bisa diatur ya. Tadi kalau kan settingnya 1 jam, berarti 1 jam. Ya. Seperti itu ya. Contoh menggunakan simulatornya. Dan misalnya rekan semua ya. Terus ini untuk cara yang ini itu untuk melakukan cara instant execution ya. Kalau yang mau caranya menggunakan pending order, Anda bisa pilih menu ini. Contohnya seperti ini cara melakukan pending ordernya ya. Ini untuk menu menggunakan buy limit atau sell limit ya, buy limit atau sell stop. Sorry, buy limit atau buy stop ya. Dan ini untuk menemukan sell stop dan sell limit ya. Pengertian buy stop, sell stop, buy limit, sell limit sudah tahu ya. Ada yang belum tahu nggak? Anggapnya udah tahu deh ya. Anggapnya udah tahu. Sekarang contoh ada harga di sini ya. Contoh ada harga di sini. Misalnya rekan-rekan, saya ingin ambil di harga ini ya. Di harga ini nih. Kalau di harga ini biasanya harga akan memantul misalnya seperti itu ya. Saya stop dulu sebentar. Misalnya harga akan memantul di sini. Ah, saya pasang pending order ya. Sell kan karena mantul di sini ya. Tinggal tulis saja angkanya. 1 poin misalnya ya. 24430 ya. Kita langsung saya tik sell ya. Tik sell, kita jalanin dulu. Nah, ya. Akan keluar langsung pending order seperti ini ya. Karena ini di atas harga ya, kita pastinya namanya adalah sell limit ya. Di atas harga running berarti namanya sell limit. Nah, TPSL-nya dipasangnya diatur di sini. Lotnya juga sama diatur di sini. Ini pasti TP-nya adalah 400 pip ya, SL-nya 200. Seperti itu. Nah, ketika seperti ini ya, kena nih ya, dia akan jalan. Ya, pergerakan harga akan terbuka. Ya, akan terbuka, sudah terbuka ya. Oh, kena SL lagi ya. Kena SL lagi. Nah, ini nggak bisa dilihat ya, nggak bisa dilihat nih. Kalau kita nggak stop ininya, strategi testernya nggak kita stop, dia akan tetap jalan. Jadi harus di stop ininya, baru bisa kelihatan resultnya. Ya. Seperti itu. Jadi menu ini untuk instant execution ya. Ini untuk pending order ya. Kalau buy limit itu ngambil posisi di bawah harga sekarang ya, di bawah harga sekarang ambil posisi buy. Jadi pesan harga buy di harga yang running sekarang. Kalau sell limit kita pesan ya, kita pasang posisi di atas harga sekarang. Jadi kalau misalnya tiba-tiba harga melaju ke sana, maka otomatis terbuka posisi sell misalnya. Kalau misalnya harga sini akan otomatis terbuka posisi buy itu kalau pengertian limit. Kalau pengertian stop atau buy stop ya, buy stop dan sell stop, kita mengambil posisi buy kalau buy stop di atas harga yang lagi running, kalau sell stop mengambil sell di bawah harga yang lagi running. Kurang lebih seperti itu. Nah, contohnya seperti itu.
Anggaplah sekarang mau buy saya ya. Mau buy di, anggaplah di 1.26. Ini agak ini ya. 000. Buy. Sorry. 1.600. Buy. Nah, tuh, seperti itu. Akan terbuka ya. Kalau harga ke sini, maka akan otomatis terbuka posisi buy. Seperti itu. Itu cara kita menggunakan ini. Contohnya kita mau ngambang lagi menggunakan sell stop misalnya di 1.23775 misalnya. Sell. Nah, terbuka seperti ini. Ya, mungkin kurang lebih demikian ya untuk pembahasan kita pada hari ini. Mungkin ada yang kurang jelas dulu atau yang bingung? Pak Arlan, Pak Ahmad, Pak David, Pak Dede, Pak Dorita, Bu Pak Erlan, Widya, Pak Raffi, mungkin ada yang ingin tanyakan? Ada yang bingung? Pak, saya baru masuk nih. Perlu webinar lanjutannya, maksudnya? Pak Arlan baru masuk ya, jadi intinya saya akan refresh sedikit Pak Arlan ya. Jadi kita apa? Boleh diulang cara downloadnya? Oh ya boleh. Ya. Jadi saya jelaskan dulu ya, kurang lebih ini itu suatu cara untuk kita bisa melakukan trading dengan menggunakan data yang lampau, ya. Seperti itu ya. Gambarannya, caranya apa? Dengan bantuan program ya, atau EA ya, EA yang ada pada MetaTrader sendiri ya. Ketik saja di bagian menu terminal, nih ya. Menu terminal, downloadnya ke Bandung Market ya. Lalu tik saja MNZ Trading Sim, ditik saja di sini, tik ya, tik. Oke, nah ini keluar seperti ini ya. Kalau misalnya sudah ada menu ini di sini, ini akan menu download. Kalau mau download, tinggal download saja. Gampang sekali, tinggal download. Nah ini kalau gambaran videonya karena saya sudah download, gambaran ininya seperti ini. Ini download ya. Ketika ini keluar di tik, menu download, tinggal download aja. Kalau misalnya sudah terdownload, akan otomatis ada di bagian navigator, di bagian EA, bagian market nih ya, MNC Trading Sim, Thailand. Seperti itu. Nah, ketika sudah mendownloadnya, berarti Anda sudah bisa melakukan dengan menggunakan simulator. Ya, wah ini ya. Nah, dengan melakukan simulator, ya, menggunakan simulator, Anda tinggal langsung menggunakan bantuan strategi tester. Nah, strategi tester seperti ini di sini. Ya, strategi tester ya. Kalian tinggal gunakan strategi tester, pilih bagian sininya adalah MNZ Trading Sim ya. Titik saja, lalu pilih periode mau apa ya. Pilih datanya tanggal berapa, pilih time frame mau berapa, lalu tinggal start aja. Ya, jangan lupa tik visual mode ini bisa untuk mempercepat ataupun memperlambat pergerakan harga. Ya, ini kan melambat. Ya, kalau ini cepat tuh ya. Kalau lambat, pelan. Ya. Seperti itu. Cukup jelas Pak Arlan? Pak Dorita perlu webinar lanjutannya, maksudnya webinar berikutnya lagi gitu Pak. Yang ini sudah cukup ngerti gitu ya. Atau gimana Pak Dorita? Jadi ini tool ini cukup membantu ya untuk bagi orang-orang yang ingin menguji sistemnya. Jadi kan kalau sekarang anggaplah seperti ini ya, jalani kita sedang trading gitu. Kita seperti sedang trading ya. Hanya datanya menggunakan data yang lampau gitu. Kan saya yakin rekan-rekan semua juga tidak akan mungkin bisa mengingat gitu benar-benar pergerakan harganya seperti apa gitu ya. Jadi menggunakan data saya yang lampau dan Anda bisa langsung bertransaksi. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi?
webinar kita hari ini sangat singkat sekali ya, akan membahas mengenai simulator ini ya. Kalau ada yang nggak ngerti atau nggak paham, bisa langsung chat saja ke bagian website kami, ke bagian Forex KMF ya, ada bagian chat market analis ya. Website kami pribadi ya di sini. Nah, sini live chat ya, klik aja, pilih aja ke bagian market analis kalau mau nanya ya. Dan informasi juga nanti kita ada webinar lagi di hari Senin ya. Oh, besok ada ya, bagi rekan-rekan yang jadi nasabah kami bisa mengikuti webinar non-farm payroll ya, non-farm payroll. Jadi kalau rekan-rekan nanti mau ikut ya, yang belum jadi nasabah segera join ya. Deposit saja, nanti bisa mengikuti non-farm payroll 4 tips ya, 4 tips kita akan berikan tips mengenai non-farm payroll ya. Nanti rekan-rekan bisa ikut kalau sudah jadi nasabah ya. Sebenarnya kalau nanti udah pada prakteknya nggak perlu jadi nasabah lalu berikut dananya tarik lagi kembali, itu ya nggak jadi masalah, itu terserah ya. Cuma salah satu cara makanya mungkin seperti itu ya, kalau misalnya rekan-rekan mau ikut webinar ya ikut saja gitu ya, mendeposit dulu, nanti ketika sudah mendapat aksesnya nanti terserah rekan-rekan mau cocok atau enggak ya silakan. Kalau nggak cocok ya tinggal tarik lagi saja uangnya, kalau misalnya cocok ya silakan, bisa sampai berlanjut bisa jadi trading gitu ya. Kalau lebih seperti ini. Nah, nanti juga Senin kita akan ada webinar lagi ya, Senin webinar mengenai review mengenai pergerakan harga ya, dan kurang lebih seminggu ke depan akan seperti apa, seperti itu. Dan rekan-rekan yang belum jadi nasabah segera join ya, nanti sini saja nih kalau yang mau join ya, ke bagian depan ya, bagian depan. Nah, ke sini ya. Ini cukup connect di sini ya. Di sini rekan-rekan kalau misalnya mau buka real silakan ya. Ini mau buka open kalau demo silakan, tinggal ketik saja. Oke, salah satu ya. Misalkan coba dulu di demo ya, nanti kalau misalnya cocok mau coba di real silakan ya. Jadi kalau bingung butuh bantuan nanti bisa langsung saja chat ke sini ya. Live chat ya. Seperti gitu ya. Kita minimal deposit 5 juta ya kalau dengan fix rate ya. Dengan fix rate 10.000. Mau pakai fix rate, kalau mau pakai nambah lagi 12.000 silahkan, jadi masalah ya. Kalau mau coba seperti itu silahkan. Kalau misalnya rekan-rekan deposit 10 juta bisa ada akses lebih ya, membuka WhatsApp, bisa chat menggunakan investasi WhatsApp, silakan ya. Tapi nanti itu detail-detailnya nanti langsung ngomong saya dengan pihak terkait ya, karena saya lagi analis ya, yang market analysis ya, bukan bagian sales. Jadi untuk detail nanti bisa ditanyakan keuntungan apa saja yang bisa dapatkan jika jadi nasabah. Ya, mungkin kalau demikian. Ada yang ingin tanyakan lagi? Kita memiliki 2 produk ya, ada produk mikro parsial dengan produk reguler ya. Kalau misalnya parsial kita bisa menggunakan lot 0,1 ya. Kalau menggunakan lot ya, kita menggunakan lot 1 lot minimalnya. Tapi depositnya beda ya. Kalau yang parsial bisa 5 juta, kalau yang reguler 20 juta. Nah, saya pakai dia yang parsial. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Ada yang ingin tanyakan lagi? Cukup jelas apa yang saya paparkan? Pak Dede, kalau paparan sudah cukup jelas ya. Bentar di sini ngobrol ya. Silakan, mungkin ini tanyakan. Lalu Erlan, Pak Rajvi. Nah, ini kurang jelas sama saya paparkan, ada yang bingung? Cukup jelas? Cek, suara saya juga cukup jelas kan?
Oke, kalau memang ya cukup Pak. Oke, makasih Pak Arlan. Oke, kalau memang lagi saya tanya lagi, kita akhiri saja webinar kita. Kita jumpa lagi di webinar berikutnya. Saya berguna untuk membentuk suatu proses strategi trading yang baik ya. Lebih seperti itu. Sampai jumpa lagi kita di lain kesempatan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau salah-salah kata selama jalan kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi di webinar berikutnya di hari Senin dan webinar besok untuk nasabah yang sudah join di tempat kami. Sampai jumpa semuanya. Selamat sore. Saya pamit.